Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk waktu hari ini. Sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Terkhusus dosen pengampu kita, Bapak Roni Fadil SEMM. Beliau adalah selaku mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada sore hari ini kami akan melakukan presentasi terkait meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan sistem manajemen digital. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan saya dengan Ali Mustaqim. Saya dengan Ambarwati. Saya dengan Amirul Mukmin. Kami dari kelompok 2 sekali lagi akan melakukan presentasi dengan judul meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan sistem manajemen digital. Kurang lebih dari 20 menit sekarang kita akan melakukan presentasi, di mana dalam hal ini ada beberapa poin atau agenda yang kita akan sampaikan. Yang pertama terkait mengenai overview apa itu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua adalah peranan sistem manajemen digital dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Yang ketiga adalah 5W plus 1H dalam meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat adalah sistem manajemen yang efektif dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Yang kelima adalah kesimpulan. Langsung saja di overview slide 1 terkait mengenai overview. Konseptual dalam produktivitas tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan keunggulan bersaing. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai produktivitas yang optimal yang dapat diatasi dengan adopsi sistem manajemen digital. Persaingan di dunia bisnis semakin ketat, sehingga perusahaan perlu terus meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Sistem manajemen digital menawarkan solusi inovatif untuk membantu perusahaan mencapai tujuan ini. Dengan mengotomatisasi tugas manual, menyediakan akses informasi yang mudah, dan memfasilitasi komunikasi dalam dan kolaborasi. Sistem manajemen digital dapat membantu karyawan bekerja lebih cerdas dan lebih tepat. Next. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan komunikasi konseptual dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Yang pertama, memahami peran sistem. Yang pertama, memahami peran sistem manajemen digital dalam meningkatkan efisiensi proses kerja dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan sistem manajemen digital. Yang ketiga, merumuskan indikator dan metode mengukur efektivitas penerapan sistem manajemen digital. Yang keempat, mengembangkan strategi yang efektif untuk memaksimalkan manfaat sistem manajemen digital dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima, menganalisis bagaimana sistem manajemen digital dapat meningkatkan motivasi dan engagement karyawan. Dan yang terakhir, yang keenam, mengkoordinir kinerja karyawan dengan sistem digitalisasi. Selanjutnya di sini ada SWOT dalam meningkatkan produktivitas, yaitu what, why, who, when, where, how. Yang pertama what. Apa itu what? Yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menerapkan sistem manajemen digital. Persaingan bisnis yang ketat menuntut peningkatan efisiensi dan
efektivitas kerja. Who, yaitu perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan when adalah yaitu di era digital saat ini, persaingan bisnis menuntut peningkatan produktivitas secara terus-menerus. Di sini ada where, yaitu di dalam perusahaan yang menerapkan sistem manajemen digital, dan yang terakhir ada how, yaitu memilih sistem yang tepat. Ada banyak jenis sistem manajemen digital yang tersedia, masing-masing dengan fitur dan manfaatnya sendiri. Penting untuk memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan anggaran perusahaan. Dan berikutnya di sini ada studi kasus untuk 5W1H yang akan dijelaskan oleh teman saya Amirul Mukmin. Oke. Selanjutnya adalah sistem manajemen yang efektif dalam meningkatkan produktivitas, menentukan tujuan yang jelas sebelum memilih dan menerapkan sistem manajemen digital. Penting untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu dalam memilih sistem yang tepat dan memastikan bahwa sistem tersebut selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan yang jelas. Sebelum memilih dan menerapkan sistem manajemen digital, penting untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu dalam memilih sistem yang tepat dan memastikan bahwa sistem tersebut selaras dengan strategi bisnis. Penting untuk melibatkan karyawan dalam digital. Hal ini akan membantu masih karyawan dalam penggunaan sistem. Yang keempat, memberikan pelatihan yang memadai. Karyawan perlu dilatih untuk menggunakan sistem manajemen digital dengan benar. Hal ini akan membantu mereka memanfaatkan sistem secara maksimal dan meningkatkan produktivitas mereka. Yang kelima, membantu evaluasi. Penting untuk dan evaluasi efektivitas sistem itu mengidentifikasi area sistem tersebut terus memberikan manfaat bagi perusahaan. Oke, slide selanjutnya. Contoh kasusnya adalah PT ISS Indonesia bergerak di bidang fasilitas servis yang core bisnisnya banyak menggunakan tenaga manusia atau sumber daya manusia dengan jumlah karyawan yang sudah banyak. Di beberapa gedung memiliki klien dan perusahaan besar yang berada di seluruh Indonesia. Salah satu area yang menjadi riset adalah Lipo Malpuri, terletak pada wilayah pusat bisnis pemerintahan Kembangan Jakarta Barat. Sebuah gedung dengan konsep mall dan retail yang sudah bekerja sama dengan ISS selama 1 dekade ini, atau 10 tahun, di mana permintaan ada konsep digital yang diintegrasikan ke manpower sehingga secara data akan mengakurasikan tempat dan cepat. Oke, contoh kasus selanjutnya. Pada dasarnya perusahaan PT ISS Indonesia mempunyai sistem mutu dalam meningkatkan kinerja power, yaitu dengan nama productivity based secara sumber daya manusia sudah dilatih agar sesuai dengan waktu dan alur kerja yang dapat diimplementasikan ke area lokasi kerja.
Namun ada yang perlu dikembangkan menurut saya, yaitu belum digitalisasi secara penuh, yang mungkin bisa menggunakan software aplikasi dalam melakukan pekerjaannya agar konseptual dengan sistem informasi manajemen. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilakan teman-teman. Baik, di sini ada sesi tanya jawab ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan program productivity base, yaitu productivity base adalah sebuah konsep dalam program meningkatkan kinerja karyawan yang di area dengan menggunakan sistem waktu dan alur kerja, sehingga akan menjadi standar nilai pekerjaan yang dilakukan. Pertanyaan kedua yaitu apa sih yang menjadi tujuan dalam program productivity base? Di sini saya akan memberitahu yaitu bertujuan agar karyawan dapat mengukur sejauh mana kemampuan dari masing-masing individu dari waktu pekerjaan dan alur pekerjaan selama pekerjaan itu berlangsung. Pertanyaan ketiga yaitu apakah sudah tertulis program ini ke dalam sistem digitalisasi? Jawabannya adalah saat ini mungkin belum, namun memang akan mengarah ke sana nantinya, akan digunakan nantinya. Begitu. Yang pertanyaan keempat adalah apakah dampak bagi perusahaan menggunakan sistem productivity base ini, yaitu dampaknya sangat luas karena tidak menghitung orang atau headcount, namun sudah ada hasil yaitu outputnya sesuai dengan SLA dan KPI. Begitu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya, Bang Alif Mustaqim. Oke, baik, terima kasih. Dalam hal ini kesimpulannya adalah di era digital yang kompetitif ini, meningkatkan produktivitas tenaga kerja menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Sistem manajemen digital menawarkan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga mendorong produktivitas tenaga kerja. Penerapan sistem manajemen digital yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih mudah. Dengan memilih sistem yang tepat, menerapkan dengan benar, dan melibatkan karyawan, perusahaan dapat memanfaatkan sistem manajemen digital untuk meningkatkan daya saingnya di pasar yang kompetitif. Demikian presentasi yang kita sampaikan, yang kita bawakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Selamat sore teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk Bapak dosen atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Boleh.